ke-21. Ya, silakan yang sudah punya buku saya. Kebetulan memang di live kita ini spesialnya kita gunakan buku hostnya sendiri, buku saya sendiri. Ya, sehingga teman-teman bisa ulang-ulang di rumah. Ya, silakan dibuka halaman ke-21. Ya, kita akan membahas huruf kho. Ada yang masih suka kesulitan tidak melafalkan huruf kho nih, ya. Nah, ini namanya huruf kho. Huruf kho itu dilafalkan seperti dilafalkan bentuknya kalau kita lihat secara bentuk ini mirip seperti huruf jim dan huruf ha. Nah, jadi kalau dari segi bentuk sebenarnya kho ini sering kali tertukar dengan jim dan ha. Ya, gitu. Tapi kalau kita sudah tahu bentuk nggak akan ketukar. Tapi biasanya ketukarnya dengan huruf yang lain yang bentuknya beda, tapi bunyinya mirip. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan kho dulu. Nanti kita akan berkenalan kho berharokat. Setelah sudah tuntas kho berharokatnya, kita pindah ke kho sukun, lalu sampai ke kho tasydid insyaallah kalau waktunya sempat. Ya. Oke, sip. Kita mulai untuk belajar teman-teman sekalian. Oke, kho berharokat ya. Kesalahan. Nah, seperti biasa kita akan kenalkan bunyi salahnya juga. Ya, biar teman-teman menghindari bunyi salah tersebut ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf kho berharokat ya. Saya langsung bahas dua di sini. Ya, ada dua ya, di poin 1 dan 2 sama-sama kesalahannya adalah tertukar. Tertukar ya. Nah, berarti kalau kesalahannya itu sudah masuk ke dalam kasusnya tertukar, berarti ini adalah urgensi yang teman-teman harus dahulukan. Ya, karena kalau tertukar huruf itu bisa merubah struktur kata, bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Gitu kan ya. Nah, tertukar dengan huruf apa nih? Nah, dua huruf ini. Yaitu tertukar dengan huruf H atau sering kita sebut dengan H besar, dan tertukar dengan huruf H atau sering kita sebut dengan H kecil, atau sebagian di antara kita sering sebut dengan H pedas. Apabila kho kita tertukar dengan dua huruf ini, maka ini kesalahan yang besar. Ya, oke, sip. Contohnya misalnya gimana? Contohnya misalnya gini. Ya, kita ambil contoh dulu. Nah, di Quran surah Abasa ayat ke-34. Di sini fokus kita di huruf kho-nya. Jangan sampai beranjak ke huruf yang lain dulu biar fokus kita tidak bercabang. Di sini seharusnya kita baca kho. Ya, tapi harokatnya baris bawah namanya kasroh, maka dibaca dengan vokal i. Seringkali ketika kita bacanya seperti ini teman-teman sekalian. Izin ya. Seringkali kita baca seperti ini. Nah, izin ya. Oke, seringkali kita baca seperti ini. Min ahihi. Nah, itu jadinya kayak jadi huruf H besar itu. Min ahihi. Itu nggak boleh. Ya. Dan yang kedua juga sering tertukar dengan H kecil. Min ahihi. Nah, seharusnya tidak dibaca seperti kedua yang tadi, kedua pelafalan yang kita contohkan, seharusnya dibunyinya gimana? Min akhihi. Akhihi, bukan ahihi ataupun ahihi. Nah, gimana caranya biar bunyi kho ini tidak tertukar dengan dua pelafalan tadi, dua huruf tadi? Maka caranya adalah dengan cara apa? Caranya teman-teman harus tahu ya, bahwasannya setiap huruf hijaiyah itu kalau pengen benar, teman-teman harus lafalkan dari titik awal yang tepat. Ya, atau sering disebut dengan makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Makanya sering kita belajari makharijul huruf. Makharijul huruf itu tempat-tempat keluar. Nah, makhraj atau tempat keluar dari huruf kho itu dilafalkan dari mana? Dari adnahu ghainun khouha. Jadi kho itu keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita, atau kita sebut juga dengan ujung tenggorokan. Dalam istilah tajwidnya namanya adnal halqi. Ya, dia akan mengalirkan nafas seolah seperti ngorok atau mendengkur. Walaupun nggak betul-betul ngorok ya. Saya istilahkan seperti ngorok itu untuk pintu awal saja teman-teman mengenal karakter dari huruf kho. Oke, sekarang saya akan perlihatkan dulu. Jadi huruf kho itu, lihat titik berwarna putih di sini.
huruf kho itu dilafalkan dari tenggorokan terluar. Ya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu, tenggorokan itu letaknya dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan yang paling ujung, yaitulah tempat keluar dari huruf kho itu sendiri. Ada bagian pertengahan, tengah tenggorokan, dan ada bagian yang paling dalam, yaitu bawah tenggorokan, ya, atau pangkal tenggorokan, tenggorokan paling dalam. Nah, kho ini harus tepat dilafalkan dari ujung tenggorokan, yaitu tenggorokan paling luar, biar bunyinya sesuai. Nah, banyak orang melafalkan kho ini itu tidak di sini, tapi kadang-kadang dia terlalu jatuh lebih dalam sedikit. Nah, di sini. Nah, kalau kho dia dilafalkan agak masuk ke dalam, ini tempat keluarnya huruf H kecil. Gitu, teman-teman. Kalau jatuh lebih dalam lagi, nah di sini ini tempat keluarnya apa? Huruf H besar. Tuh. Ya. Oke. Sip. Jadi kho itu harus di sini gitu loh, teman-teman. Jangan sampai pindah makhraj. Ya. Gitu nih, kalau kita lihat H kecil ya, nih kita lihat H kecil nih penjelasannya. Kalau H kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, tuh di sini kan. Nah, makanya jangan sampai turun, karena kalau dilafalkan di sini, kho yang harusnya di sini tadi di ujung tenggorokan akan berubah menjadi H kecil. Ya, apalagi kalau jatuhnya misalnya terlalu ke dalam, ya, terlalu merosot, melorot. Kalau di sini, nih kita lihat ya. Tuh, ada, kita siapkan keterangannya biar teman-teman bisa kenal. Ya, tuh. Makhraj H besar dilafalkan dari tenggorokan paling bawah ya, atau pangkal tenggorokan. Tuh. Ya. Tetap ingat baik-baik, kho itu di sini. Jangan pindah ke dalam atau lebih dalam lagi. Ini tempat keluarnya H. Karakter keluar suaranya pasti berbeda, sedangkan kho itu di sini. Tuh. Ya. Ingat baik-baik ya. Maka jangan sampai tertukar, teman-teman sekalian. Kita coba praktekkan ya. Jadi kalau kita praktekkan kembali ke kalimat yang beda deh. Misalnya kalimat yang ini ya. Yang ini ya. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17. Fokus kita di kho. Tadi sudah kita ketahui makhrajnya di mana? Di ujung tenggorokan. Tenggorokan bagian terluar. Sehingga bacaannya khu. Afwan. Khu. Khuliqat. Jangan sampai huliqat atau huliqat. Bisa dibedakan tidak, teman-teman, bunyinya? Pelan-pelan aja ya. Yang penting teman-teman mulai kenal dengan hurufnya. Teman-teman bisa membedakan dulu nih. Paham sampai sini atau tidak? Paham ya? Oke, pelan-pelan. Kalau masalah prakteknya itu teman-teman nanti memang harus talaki. Ya, harus latihan. Latihannya berjenjang. Ya, gitu. Jangan memaksakan apa yang teman dapati hari ini sudah paham, alhamdulillah, tapi harus semuanya bisa terpraktekkan langsung, semuanya. Nggak harus. Semuanya proses. Enjoy aja. Bang, tapi takut salah baca Al-Qur'annya. Salah. Dalam belajar, terbata-bata, sudah berikhtiar dengan maksimal, Allah kasih double pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran dan terbata-bata dalam bacaannya, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Double pahalanya. Jadi nggak apa-apa ya. Teruslah bergerak walaupun hasil bukan di tangan ikhtiar kita, tapi di tangan Allah. Ya, jadikan ikhtiar kita itu sebagai bentuk penghambaan ibadah di hadapan Allah. Ya, jadi nggak ada beban kita. Ya, gitu, nggak ada beban atas hasil. Hasil itu dari Allah. Oke, kalau teman-teman sudah mulai paham perbedaan bunyi kho, jangan sampai berubah menjadi H ataupun H. Sekarang teman-teman perhatikan di kalimat ini, Quran surah An-Naba ayat ke-37. Ya, mana huruf kho yang lebih tepat pada kalimat ini? Oke, yang betul apakah yang A, yang B, atau yang C? Hati-hati, clue-nya adalah jangan sampai tertukar hurufnya. Kita mulai. Yang A khitaban, yang B khitaban, yang C hitaban. Kira-kira mana huruf kho yang lebih tepat dalam pelafalannya? Apakah contoh pelafalan yang A, apakah contoh pelafalan yang B, atau contoh pelafalan yang C? Silahkan langsung ramaikan di kolom komentar. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Yang A
yang B, yang C. Wah, dominan di antara teman-teman serempak menjawab yang B. Oke, barakallahu fikum. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bisa terasa bedanya teman-teman antara yang A ya, khitoban, yang B yang benar khitoban, yang C yang salah hitoban. Terasa bedanya ya? Oke, kalau terasa bedanya, yang A kenapa salah? Nih, yang A tuh yang ini tadi. Hitoban. Hitoban. Ya, kenapa yang A salah? Yang A salah karena dari tengah tenggorokan ya. Kalau tengah tenggorokan keluar huruf apa? H kecil ya. Hitoban. Bagus. Berarti teman-teman sudah betul-betul sadar dengan bunyi hurufnya. Oke, baik. Lalu kenapa yang C salah? Hitoban. Hitoban. Kenapa yang C salah? Karena yang C dilafalkan dari pangkal tenggorokan ya. Itu mah bunyinya huruf H besar. Gitu. Nah, jadi kho ini dengan H, dengan H itu sama-sama punya sifat hams. Sifat mengalir nafas. Tapi kalau dia dilafalkan dari tempat yang berbeda, karakter nafasnya beda-beda semua. Karena tempat keluarnya berbeda. Gitu. Paham ya? Paham ya? Oke, coba satu lagi ya. Saya ingin mengukuhkan keyakinan saya kepada teman-teman kalau teman-teman sudah bisa membedakan. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Misalnya di kalimat Quran surah An-Nasr ayat kedua. Fokus kita belum beranjak dari huruf kho. Ingat, clue-nya adalah jangan sampai tertukar huruf kho-nya. Mana kho yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A yadkhuluna, yang B yadkhuluna, yang C yadkhuluna. Kira-kira mana kho yang lebih tepat dari bacaan tadi yang saya coba suguhkan kepada teman-teman? Silahkan dijawab di kolom komentar. Ya, kita lihat jawaban terbanyak. Dominan menjawab yang, Masya Allah, dominan menjawab yang tepat, yaitu yang tepat adalah pelafalan yang A. Barakallahu fikum. Ya, yang B salah ya karena dibaca menjadi hak besar. Yadkhuluna. Yang C salah karena dibaca jadi hak kecil ya. Yadkhuluna. Sepakat kita ya. Alhamdulillah. Teman-teman harus bersyukur dulu. Mungkin ada yang baru pertama kali gabung di live kita tapi sudah mulai kenal dengan huruf-hurufnya, sudah mulai bisa tercerahkan oh bedanya H dengan kho dengan H itu apa. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sudah kita langsung bahas serempak ya, kesalahan 1 dan kesalahan 2, yaitu kasusnya tertukar huruf kho-nya menjadi H besar dan H. Jangan sampai lagi tertukar ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang kita pindah dan beranjak ke kesalahan poin 3 yang sering kali terjadi ketika melafalkan kho berharokat. Apa? Kho berharokatnya dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Memonyongkan bibir itu maksudnya apa? Memonyongkan bibir itu artinya muncung mulut kita, mencucu. Ya, maju mulutnya. Contohnya begini misalnya, khususnya ketika kho-nya berharokat fathah ya. Contoh. Nah, misalnya di kalimat Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Di sini tertera ada huruf kho, harokatnya fathah, tapi fathahnya kenapa nggak miring? Tapi fathahnya tegak. Berarti ini fathah tegak ini dibaca kadar panjangnya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i, mad tabi'i. Nah, fokus pada bunyi kho-nya dulu, teman-teman sekalian. Nah, kho-nya di sini nggak boleh dibaca begini ketika fathah. Izin, saya tampilkan kalimatnya di atas mulut saya. Nah, jangan sampai dibaca begini. Kho, kholidina, kholidina. Nah, huruf kho-nya tidak boleh dibaca muncung seperti itu. Ya, kholidina. Nah, ya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh muncung seperti itu? Oke, kita bahas dulu teman-teman. Kho ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis.
Boleh dijawab dulu ya, biar kita betul-betul kenal dengan hurufnya ya. Biar nggak langsung ke bahasan dulu, tapi kita nggak mengenal hurufnya. Kita harus kenal dulu. Huruf kho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kita lihat jawaban terbanyak, teman-teman sepakat huruf kho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tebal tipis itu seperti apa, teman-teman nanti lihat di buku saya di halaman perkenalan. Selain kita mengenal kho itu makhrajnya seperti apa, kita juga akan mengenal kho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Jadi sebelum saya lanjut, huruf hijaiyah itu nanti ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, kho ini dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Taunya dari mana? Kita lihat. Nah, lihat ya. Kalau ada tulisan tafkhim, itu berarti huruf tersebut tebal. Tapi kalau tafkhimnya ada tulisan nisbi, berarti nanti ketebalannya itu di beberapa kondisi ya akan melemah. Nih, kita baca dulu ya. Di sini sudah ada keterangannya kok. Jadi yang sudah punya buku kalau nggak tahu, aduh, istilah tafkhim nisbi saya nggak paham. Kita baca. Tafkhim nisbi itu adalah huruf yang punya karakter dibaca dengan tebal, namun dalam kondisi tertentu kadar dari ketebalannya itu melemah. Contohnya untuk huruf kho itu ketika kalau dalam keadaan berharokat adalah kho ketika berharokat kasroh. Nah, kalau kho-nya harokatnya kasroh, dia ketebalannya berkurang. Gitu. Tapi ya sekarang kita bahas fokus dulu ke tebal huruf kho ya. Fokus kita ke tebal huruf kho yaitu tafkhim. Nah, ketika kho-nya berharokat fathah berarti dia ketebalannya tidak melemah. Nah, maka kalau ada huruf yang dia punya karakter yang tafkhim tadi, dia ditandai dengan apa? Dia ditandai dengan sifat namanya ini. Nah, ini sifat-sifat huruf kho. Nah, kita lihat sifat poin ketiga. Nama sifat dari huruf kho di poin ketiga adalah isti'ala. Isti'ala itu artinya terangkat pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Pangkal lidah itu kalau kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah kita, ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita, dia diangkat ke atas. Kalau huruf tebal. Kalau huruf tipis, dia pangkal lidahnya di bawah, begini. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, gitu. Oke, makanya di sini kita lihat teman-teman huruf kho, kita lihat gambar nih. Huruf kho karena dia huruf yang tebal, pangkal lidahnya naik ya ke atas tuh. Oke, pangkal lidahnya naik ke atas ya. Nggak datar begini kan? Nah, karena dia huruf yang sifatnya isti'ala tadi. Paham sampai sini? Berbeda sama H kecil. Nih, kita biar mengenal ya tebal tipis ya. H kecil itu dia karakternya bukan tafkhim, tapi dia karakternya tarkik. Kalau tarkik itu dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau tipis berarti kebalikannya tebal. Apa sifatnya? Kita lihat sifat poin ketiga, nama sifatnya adalah istifal. Istifal itu artinya apa? Terhampar pangkal lidah. Dari gambar langsung terlihat nih. Kalau H kecil, lidah dalamnya gak naik kan, beda sama kho tadi. Tapi terhampar. Nih kita lihat perbedaannya. Ini tipis, pangkal lidah turun. Ini tebal, pangkal lidah terangkat. Ya. Bedanya pangkal lidah tadi itu akan membuat bunyi vokal huruf tipis ketika fathah dan huruf tebal ketika fathah itu berbeda. Kalau huruf tipis, vokal A-nya tetap clear vokal A. Contoh ha, ha, ha. Tapi kalau tebal kho, kho, kho. Vokal A-nya lebih gemuk atau sering kita dengar seperti vokal O. Betul? Walaupun bukan vokal O ya. Nah, gitu ya teman-temannya, cara biar pahamnya terstruktur. Ya, nggak ujuk-ujuk gitu loh. Biar teman-teman bisa lebih maksimal dalam mengingatnya dan memahaminya. Oke, nah sekarang lanjut dulu sebentar. Jadi tebalnya huruf tebal ya itu tidak ada hubungannya dengan memonyongkan bibir. Oke, tebalnya huruf tebal tidak ada hubungannya dengan memonyongkan bibir, tapi dengan sifat apa tadi? Dengan sifat isti'ala tadi, terangkat atau mengangkat bagian pangkal lidah. Sehingga ketika teman-teman melafalkan huruf kho di sini, bibirnya nggak boleh monyong karena tebalnya itu bukan karena memonyongkan mulut. Sekali lagi, bukan begini. Ya, masih begini nih. Kholidina. Lah, kalau nggak boleh monyong, oke. Tebalnya dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Tapi keadaan mulut kita harus bagaimana ya Ustadz? Ya Bang, ya Kang, ya Mas, misalnya gitu ya.
Nah, caranya teman-teman harus tahu setiap harokat itu baik fathah ya, oke, baik kasroh, oke, baik dhamma, itu dia punya yang namanya itmamul harokat. Saya tulis ya. Setiap harokat itu punya kaidah yang namanya itmamul harokat. Oke, apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nah, sekarang itmamul harokat fathah itu dilafalkan dengan cara apa? Fathah artinya apa? Fataha yaftahu. Fathah itu artinya membuka, terbuka. Apa yang terbuka? Yang terbuka mulut kita, yang terbuka rahang kita. Jadi bukan memuncungkan mulut, tapi membuka mulut, membuka rahang. Maka cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fahami, dengan cara membuka mulut kita. Gitu, bukan memonyongkan. Berarti dari segi mulut untuk menyempurnakan fathah, buka mulutnya, buka bibirnya. Dari segi tebal kho-nya ya, PLN, pangkal lidahnya naik gitu. Pangkal lidah naik ya, atau angkat pangkal lidah, APL angkat pangkal lidah, dan BM buka mulutnya. Jadi prakteknya gimana? Nah, itu saya jelaskan inputnya dulu, input teorinya dulu ya, baru outputnya. Output yang salah berarti kho. Harusnya kho. Perhatikan. Khalidina. Buka mulut ya, dapat tebalnya dari pangkal lidah. Kalau pangkal lidah naik, vokalnya akan berubah jadi vokal A. Kha. Kalau pangkal lidah naik, kho. Nampak depan sama aja kan pelafalannya? Ya, karena tebal tipis yang bermain dari dalam, yaitu pangkal lidah. Ya, gitu. Paham sampai sini? Ya, jadi sekali lagi jangan sampai dibaca monyong kholidina, tapi buka mulut, angkat pangkal lidah. Kholidina. Yang sudah mulai paham, yang senang belajar secara perlahan seperti ini, betul-betul kita kenali bunyinya, bunyi salahnya, dan bunyi benarnya. Paham? Oke, baik. Sekarang kita coba kuis ya. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini. Quran surah Al-Adiyat ayat 11. Fokus kita di huruf kho berharokatnya ya. Cluenya jangan perhatikan bibirnya. Cluenya perhatikan bibirnya ya. Oke, kita mulai. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, la khabirun. Afwan, kepanjangan kho-nya ya. La khabirun. Itu yang A. Yang B, la khabirun. Yang A, la khabirun. Yang B, la khabirun. Nah, mana huruf kho yang lebih tepat pelafalannya? Yang A kah? Yang B? Atau yang B? Coba silahkan dijawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak teman-teman sekalian. Yang jawab B sampai ratusan kali tuh, 200 kali. Sip, Masya Allah. Yang tepat adalah yang B. Terasa ya, kenapa yang A salah teman-teman? La kho. Nah, kenapa yang A itu salah? La khobirun. Karena huruf kho-nya dibaca monyong ya. Karena huruf kho-nya dibaca muncung ya. Nah, huruf kho tidak boleh dibaca monyong gitu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya. Tapi pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita fokus di buku saya dijelaskan jangan sampai kho itu ketika berharokat kesalahannya memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Tapi kalau misalnya nah yang ini ya. Misalnya kalau kho-nya berharokat kasroh boleh monyong nggak? Kalau kho-nya harokat kasroh boleh monyong nggak? Boleh muncung nggak kalau kho harokatnya kasroh? Boleh tolong dijawab? Boleh monyong nggak kalau kho-nya kasroh? Jawabannya ya tetap tidak boleh.
Ya, karena sempurnanya harokat kasroh itu bukan dengan memuncungkan mulut, tapi dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, dengan cara merendahkan rahang bawah bukan memonyongkan mulut. Apalagi ketika kho berharokat kasroh barulah muncul tafkhim nisbinya. Tafkhim nisbi tadi apa? Dia kadar tebalnya tetap ada tapi melemah ketika kho-nya harokatnya kasroh. Nah, apalagi kasroh, kho itu ketebalannya berkurang. Jadi apalagi dia tipis, harokatnya kasroh menipis ketebalannya dan kasroh, maka nggak boleh monyong karena nggak ada hubungannya dengan muncung. Jadi jangan sampai kita baca seperti ini. Khuita muhu enggak, tapi khi khi khitamuhu khitamuhu, ya gitu. Oke, paham ya? Walaupun huruf kho bukannya huruf isti'la, betul, huruf isti'la, dia tetap isti'la, tapi ya ada yang namanya marotibul tafkhim, ya tingkatan tebal. Kho ketika kasroh itu dia nisbi, ketebalannya berkurang, walaupun dia isti'la tadi pangkal lidah naik tapi berkurang sedikit. Khi nggak sampai hui, apalagi sampai monyong hui, nggak. Paham ya? Nah, itu yang namanya disebut dengan tafkhim nisbi. Yang tafkhim nisbi itu ada kho dan ghoin, ya, dan kof. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya itu ya. Jadi jangan sampai muncung. Coba sekarang kita kuis lagi ya. Misalnya saya baca yang ini nih. Quran surah Ad-Duha ayat keempat. Mana kho kasroh yang lebih tepat? Ya. Pilihannya ada 3. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Mana yang tepat? Konsentrasi, saya coba zoom pelafalannya biar teman-teman lebih enak ya fokus belajarnya. Perhatikan, yang A, yang B, yang C. Yang A. Walal akhiratu. Yang B, walal akhiratu. Yang C, walal akhiratu. Mana yang tepat? Tuh, main jawab B padahal pilihannya sampai C. Dan yang tepat adalah yang mana? Yang A, yang B, yang C. Ya. Maaf teman-teman, ini harus saya sampaikan. Nah, teman-teman tidak fokus nyimak saya tadi. Yang jawab B sampai ratusan dan ini salah, ya. Oke? Salah. Yang B salah ya. Yang B salah ya. Yang B salah ya, teman-teman. Nih, yang B salah ya. Ini yang B nih. Walal akhiratu. Salah ya. Yang B, yang jawab B tadi siapa aja? Salah ya. Salah. Nah, ayo. Kenapa ya salah? Saya sudah bilang. Kalau yang A salahnya sudah jelas, dia pakai monyong kan? Walal. Kalau yang B jelas salah karena dia pakai monyong kan? Ya, yang B jelas salah karena dia pakai monyong nih. Perhatikan. Kalau yang B jelas salah karena dia pakai monyong. Walal hui. Ya. Yang B juga tetap salah karena dia masih tebalnya tebal maksimal. Walal khairatu. Enggak gitu. Kan saya sudah bilang, kho itu tafhim nisbi. Maka yang tepat adalah yang mana? Yang C. Ya, walal khi. Bukan khi, bukan hui. Nah, ini teman-teman harus kalau jawab jangan tergesa-gesa. Tadi saya lihat, saya masih nyontohin yang B, teman-teman belum apa-apa udah jawab. Efek dari tidak tertib adalah tergesa-gesa, salah baca jawabannya. Tungguin dulu. A, B sampai C tadi pilihannya. Baru juga B udah main jawab. Kayak yakin udah bener aja. Sabar, walaupun sudah benar tertib. Nah, itu impactnya ya. Oke, tidak tertib ya. Oke, sip, lanjut lagi ya. Coba sekarang tertib deh. Ya. Saya coba contohkan lagi ya. Misalnya di kalimat yang ini deh ya. Nih, sama ya, contoh contoh pertanyaannya sama, tinggal saya tuker nih. Yang tepat yang A, yang B atau yang C. Ingat, kho itu tafkhim nisbi. Berkurang kadar tebalnya ketika kasroh dia. Tetap tebal tapi berkurang. Ya, yang betul yang mana nih? Konsentrasi. Ini saya zoom lagi, padahal udah di zoom loh ini. Ya, perhatikan ya. Tertib. Ya, tungguin dulu saya sampai contohkan yang C baru jawab. Yang A, ya.
khitamuhu. Yang B, khitamuhu. Yang C, khitamuhu. Yang mana? Sok, tertib. Kalau tertib saya yakin dominan tepat. Yang A, yang B, yang C. Jawab. Yang A, yang B, yang C. Jawab. Tuh, lihat. Kalau teman-teman lihat sudah mah tertib, benar lagi. Yang tepat yang mana? Nih, dominan menjawab yang A sampai 300 kali itu. Tertib, biasakan tertib. Ya. Nah, gitu. Oke, yang betul adalah yang A. Ya, yang B salah ya. Karena pangkal lidahnya terlalu naik jadinya ketebelan. Khitamuhu. Makanya yang B teman-teman tidak pilih. Ya. Oke. Lalu yang C salah kenapa? Udah jelas kalau yang C teman-teman tadi pakai monyong, yang C itu. Hui. Itu ya. Paham ya? Teman-teman sekalian ya. Oke, itu kita udah bahas kho kasroh, kho fathah juga sudah. Sekarang saya pengen nanya, kalau misalnya kho ketika berharokat dhammah, ya boleh monyong atau tidak? Kan kalau tadi ketika kasroh dan fathah, walaupun dia huruf tebal nggak boleh monyong kan? Nah, kalau misalnya kho-nya berharokat dhammah, vokalnya vokal U, boleh monyong atau tidak? Ya, dominan menjawab boleh ya. Boleh monyong atau tidak? Jangan terjebak oleh pertanyaan saya. Boleh monyong atau tidak? Boleh. Jawabannya bukan boleh, tapi harus. Terjebak oleh pertanyaan saya ya. Bukan boleh, tapi harus. Huruf hijaiyah apapun ya, ketika berharokat dhammah bukan boleh monyong, bukan boleh muncung, tapi wajib harus kudu ya muncung. Monyong. Kudu, monyong, maju. Kenapa? Kembali ke itmamul harokat. Sempurnanya harokat dhammah itu wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma. Apa tuh maksudnya, Bang? Tidak akan ada harokat dhammah yang sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memuncungkan mulut. Jadi jangan terjebak oleh pertanyaan saya. Huruf berharokat dhammah boleh monyong nggak? Bukan boleh, harus. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau dhammah selain dia kho ini tebal maksimal, angkat pangkal lidah, tambahin monyong. Khu. Boleh saya contohin ya. Perhatikan. Khu. Vokalnya membentuk vokal U. Khu. Khusrin. Ketika di huruf C-nya tipis, irja, tarik. Khu yang tebalnya kho-nya doang. Khusrin. Ya, paham ya? Contoh satu lagi, misalnya kita ambil yang ini. Nah, yang ini ya, Quran surah At-Takwir ayat ke-15. Ini harus muncung kho-nya. Karena dhammah bil khunnasi gitu. Paham ya? Jelas ya sampai sini ya? Oke, tuh. Jadi kita sudah membahas 3 kesalahan ya. Saya izin ulang dulu sebelum kita nanti bisa lanjut ke kho sukun. Insya Allah kita fokus dulu ke kho harokat biar kita paham per huruf bahkan per kondisinya. Per huruf bahkan per kondisinya. Kita mulai ya. Jadi kho saya ulas sedikit. Jangan sampai tertukar dengan hak besar. Jangan sampai tertukar dengan hak kecil. Ya. Yang ketiga, jangan sampai dilafalkan memonyongkan bibir ya, khususnya ketika fathah ini karena yang ini yang sering kali terjadi. Tapi ketika kasrah pun nggak boleh. Yang boleh itu ketika harokatnya dhammah. Karena memang kalau harokatnya dhammah, huruf apapun wajib muncung. Mau huruf tebal kek, mau huruf tipis kayak contoh huruf dzal, zu, huruf tipis, su, monyong. Huruf tebal, huruf tipis tadi, huruf tebal misalnya zu, su, itu monyong semua, nggak ada pengecualian. Semua huruf hijaiyah ketika dhammah muncul, walaupun tebal, walaupun tipis sama. Ya, oke. Sekarang saya akan coba baca ya teman-teman sekalian. Nih, misalnya di sini ya. Nih, di Quran surah Al-Adiyat. Fokus teman-teman di huruf kho-nya ya. Huruf kho-nya. Apakah kho saya sudah benar atau salah? Ya, perhatikan. Fokusnya di bunyi kho-nya, kita sudah panjang lebar contohkan
bahas, bunyikan, praktekkan. Sudah. Sekarang teman-teman saya izin menguji teman-teman apakah teman-teman sudah bisa menilai bacaan saya salah atau benar. Menilai di sini bukan untuk nyalahin orang lain, bukan, tapi memekakan pendengaran teman-teman. Oke, paham ya? Bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan. Oke. Kita mulai. Fokus ke kho-nya. Fokus pada bunyinya dan fokus pada lihat pelafalan saya. Kita mulai. Inna rabbahum bihim yawma idzil lahabir. Yawma idzin Yawma idzin lahabir. Ya, mau salah susah ya. Salah atau benar tuh? Salah ya. Salah. Oke, baik. Salahnya apa? Salahnya apa? Baik, salah bacaan saya yang barusan. Salahnya? Salahnya apa? Oke, salahnya monyong. Yakin salahnya cuman monyong? Monyongnya betul. Salahnya monyong betul, tapi bukan jawaban itu yang saya harapkan. Bukan jawaban itu yang saya harapkan. Bukan hanya sekedar monyong. Monyongnya betul, tapi esensinya kalau teman-teman cuman jawab salahnya monyong, berarti salah saya tadi kesalahan kecil. Kalau teman-teman jawabnya tadi salahnya alasannya karena monyong aja, berarti itu saya baru kesalahan kecil. Ya, apa kesalahan besarnya? Berubah huruf. Kalau teman-teman ngeh bacaan saya tadi berubah hurufnya. Perhatikan bunyinya. Yauma idzin lahabir. Huruf apa yang tadi saya baca itu sebenarnya? Lahabir. Huruf apa itu tadi yang saya baca? Yang saya baca itu H besar bunda, abang kakak. Bukan hanya salahnya di monyong, makhraj saya salah. Huruf yang saya baca salah. Yang saya baca bukan kho. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ada salah satu lagi kalau teman-teman ngeh. Tapi kita fokus dulu ke sini. Ya, ada salah lagi nggak selain kho-nya? Adalah salah lain nggak selain kho-nya? Dila, ya di sini bukan dilanya, didhi-nya. Di sini ada kasroh tain ketemu lam, harusnya kita baca lebur ya. Tadi saya baca yauma idzin ya. Nah, oke. Tapi kita fokus dulu ke kho, ya itu hanya tambahan kesalahan saja. Jadi huruf kho-nya ini tadi saya baca jadi h, ya dilafalkan terlalu ke tenggorokan pangkal. Jadinya laho, harusnya di tenggorokan paling luar. Laho. Paham ya? Nah, jadi seharusnya dibacanya begini. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Begitu betul? Yang ini kasrotain ketemu lamnya dileburkan, idgham bila guna. Kho-nya jangan berubah jadi H dan jangan plus monyong. Nah, gitu. Ya. Satu lagi coba ya. Kita kuisnya salah benar deh. Nah, di sini menarik nih. Di Quran surah Ad-Duha ada dua huruf kho nih. Yang satu yang awal itu harokatnya kasroh, yang kedua harokatnya fathah, ya. Kalau bacaan kho saya dua-duanya salah, komen salah ya. Kalau benar, komen benar ya. Oke, bismillah. Kita baca. Perhatikan pelafalan saya di sini sambil lihat, sambil dengar. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bacaan saya salah. Baik, salahnya salah satu saja atau dua-duanya salah? Walal akhiratu khairun. Salah dua-duanya. Oke, kalau salah dua-duanya kita cek dulu. Salah yang ini kira-kira apa? Salah kho yang pertama apa salahnya? Walal akhiratu.
Salah yang pertama ini salahnya apa? Salahnya dibaca jadi hak kecil ya. Nah, yang ini kho yang kita baca di yang pertama itu berubah jadi hak kecil. Hi, hi, nah begitu. Ya, harusnya khi, khi. Jadi kho itu karakter nafasnya lebih ada agak kasar sedikit, walaupun bukan ngorok yang berlebihan. Nggak apa-apa deh teman-teman, pintu awal buat belajar di ngorokin dulu nggak apa-apa. Ya, khi gitu dulu nggak apa-apa. Walaupun kho itu sebenarnya karakternya cuma kasar aja, bukan sampai yang ngorok berlebihan kayak teman-teman lagi tidur. Maaf ya, gitu ya. Oke, kalau tadi terlalu lembut. Kalau tadi bukan nggak jadi kho kalau tadi. Kalau tadi walal ahi itu hak kecil. Terlalu ke tengah tenggorokan, hak kecil itu kan karakter nafasnya lebih lembut daripada kho, dari tengah tenggorokan. Kalau kho harus lebih luar lagi. Walal akhi, khi bukan hi, beda bunyinya. Antara khi itu yang benar dengan hi itu yang salah. Ya. Oke. Sip, itu kesalahan yang pertama ya. Lah, lalu yang ini apa salahnya? Khairul laka, khairul laka. Yang kedua, kho-nya salahnya apa? Yang kedua, salah kho-nya itu karena dibaca monyong, karena dibaca muncung. Ya. Karena dibaca muncung, monyong. Ya. Oke. Nah, berarti harusnya kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi bunyi kho yang pertama jangan jadi hak kecil. Kho yang kedua udah bagus bunyinya tapi kurang terlalu monyong bibirnya. Ingat, huruf tebal nggak ada hubungannya dengan muncung. Paham sampai sini? Terakhir. Sekarang kalau tadi mode pertanyaannya adalah bacaan saya salah atau benar. Kalau sekarang pilihlah mana bacaan saya yang tepat. Yang A, yang B, yang C, yang D. Ada 4 pilihan. Clue-nya tertib. Tunggu dulu saya contohkan sampai D baru jawab. Jangan sampai teman-teman kayak tadi tidak tertib. Merasa yang A dan B sudah tepat, belum juga dengar yang C dan D saya contoh bacakan. Ya, teman-teman sudah main jawab. Alhasil salah kan? Nah, tungguin dulu. Walaupun sudah merasa A dan B benar. Belum tentu itu yang paling tepat. Dengarkan dulu dan sabar. Jangan tergesa-gesa. Oke, kita mulai. Mana kho yang tepat? Konsentrasi. Yang A, yang B, yang C, yang D. Konsentrasi. Saya zoom begini ya, pelafalannya biar lebih enak dilihat sama oma opa ya. Perhatikan. Yang A, min akhihi. Yang B, min ahihi. Yang C, min akhihi. Yang D, min akhihi. Yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Saya izin melihat jawaban dari teman-teman. Nah, ya. Oke. Dominan menjawab yang tertulis di sini B. Ya, Masya Allah salah jawabannya ya. Yang dominan salah ya, bukan yang B ya. Oke. Bukan yang B ya teman-teman. Hati-hati teman-teman, berarti belum bisa membedakan. Yang betul bukan yang B. Tapi yang mana yang betul? Nih, jawaban yang ini sekarang. Nih. Tuh, terbaca dikirim yang D, sahabat-sahabatku sekalian. Oke, berarti kita udah baca berulang kali nih. Ya, tapi masih banyak yang salah. Nah, makanya kita perlu mengulang-ulang tuh kenapa? Karena diulang-ulang saja masih banyak yang salah. Yang betul bukan yang B, tapi yang D. Saya jelaskan, perhatikan. Yang A, salahnya karena huruf kho-nya dibaca monyong. Min akhihi. Yang B yang tadi dominan jawab B benar ya. Yang B salah karena kho-nya bukan kho tapi jadi hak kecil. Min ahihi itu hak kecil. Hati-hati salah besar kalau teman-teman jawab B. Ya. Yang C salah karena masih ketebelan. Min akhihi. Kho itu ketika berharokat kasroh ingat tadi sudah kita jelaskan di buku, dia tafkhim nisbi. Kho itu
Dia tebal memang, tapi dia tebalnya nisbi. Huruf yang dibaca yang ketebalannya melemah, tebalnya tetap, tapi mulai melemah ketika kho-nya berharokat kasroh. Ketebalan yang C itu. Maka yang tepat adalah insya Allah yang D, teman-teman sekalian, ya. Yang D yang insya Allah lebih tepat. Sehingga bacanya perhatikan. Min akhihi. Itu bacaan yang insya Allah lebih tepat. Min akhihi. Siapa yang jawabannya benar boleh komen saya. Siapa yang jawabannya benar, jujur ya, boleh komen saya. Ya. Oke, boleh komen saya. Siapa? Coba. Nah, sip ya. Jadi yang B salah ya. Salahnya bukan main, salah besar teman-teman yang jawab B tadi. Perlu saya kuis lagi nggak? Ingat bunyinya bukan hi. Itu terlalu lembut itu dari tengah tenggorokan itu H kecil. Hi. Tidak, tapi hi. H itu agak kasar sedikit. Hi. Kalau H kecil pure lembut. Hi. Perlu kita kuis lagi. Ya, misalnya masih kalimatnya yang ini aja ya, kasro aja ya. Biar teman-teman gak terlalu banyak varian dulu, biar teman-teman fokus dulu. Oke, perhatikan. Mana kho yang tepat? Yang A, teman-teman harus betul-betul simak nih. Ya, yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A. Nih, sampai saya liatin. Udah saya zoom loh ini, biar kelihatan dan dengar bunyinya juga. Yang betul yang mana? Yang A, hitamuhu. Yang B, hitamuhu. Yang C, hitamuhu. Yang D, khitamuhu. Silakan. Mana yang tepat kho-nya? Yang A, yang B, yang C, yang D. Teman-teman, ketukar. Dominan jawab C, yang C itu H kecil. Salah yang C. Nah, belum kenal teman-teman. Yang C itu H kecil. Yang betul itu yang B. Yang betul itu yang B. Ayo. Nah, ya. C itu salah besar. Yang betul itu yang B. Gak ada jawab yang B. Allahu Akbar. Fokus. Nah, ya. Bunyinya salah. Yang C itu H kecil. Yang D itu kho-nya kenapa bukan yang D? Yang D itu saya sudah baru kita bahas tadi tafhim nisbi. Yang D itu ketebalan kho-nya. Khita. Kho nggak setebal itu. Ada marotibul tafhim. Ya, tingkat tebal kho itu ketika kasroh berkurang, teman-teman sekalian. Nah, ya. Harus terbiasa. Dominan menjawab salah dan salah besar semuanya. Milih jadi huruf H kecil. Berarti belum bisa membedakan mana H kecil, mana kho. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nah ini urgensi teman-teman. Karena ketukar huruf salah makna nanti. Nah perhatikan ya. Kalau yang A salahnya karena dia jadi H besar. Hitamuhu. Yang B ini yang lebih tepat. Karena kho-nya ya karakter bunyinya lebih sesuai dan dia nggak ketebalan. Khitamuhu. Yang C makin jauh jadi H kecil. Hitamuhu. Ya, yang D udah bagus karakternya tapi ketebalan. Khitamuhu. Ya. Sok dikenali lagi. Bedakan bunyi H, bunyi kho, khi. Kalau yang C, hi. Yang C, hi. Kalau kho, khi. Oke, sekarang kita tebak-tebakannya lebih simpel lagi. Coba teman-teman cek. Bacaan yang saya baca ini kho atau H? Kho atau H kecil? Gitu aja deh. Perhatikan. Ya, perhatikan.
Nih, yang ini kho atau ha kecil? Hi, 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 hi. Itu kho atau ha kecil? Itu kho atau ha kecil? Coba dijawab dulu. Ha kecil. Ha kecil ya. Tuh, ada yang jawab kho. Yang tadi itu ha kecil. Nah, berarti teman-teman belum kenal dengan kho. Belum betul-betul kenal. Yang tadi itu ha kecil. Hi, 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 hi. Ya. Kalau kho bunyinya khi, khi, khi. Ya. Itu. Oke? Itu hampir mirip-mirip itu karena teman-teman belum kenal dengan bunyinya. Ya. Itu. Waktu bayi kiri dan kanan kita nggak bisa ngebedain, hampir mirip soalnya, sama-sama tangan kan? Ya. Itu. Oke? Paham nggak sampai sini? Telunjuk sama jari tengah masih belum bisa bedain karena sama-sama jari. Karena belum kenal. Ya. Sama ini juga teman-teman belum kenal dengan bunyi huruf. Selama ini kita baru kenal bentuk huruf. Makanya nggak aneh ya pada saat baca surah Al-Fatihah di situ ha kecil ayat kedua, tapi bacanya sama semua. Ada yang baca Alhamdulillah, ada yang baca Alhamdulillah, padahal Alhamdulillah. Ya, hati-hati. Hati-hati karena ha kecil itu ada di Al-Fatihah. Ha kecil teman-teman masih susah ngebedain sama kho. Bagaimana Al-Fatihah kita? Sedangkan zuhur nanti sudah kita pakai lagi dalam pertaruhan sholat kita karena rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau nggak ada Al-Fatihah. Nggak ada Al-Fatihah di sini adalah bukan hanya sekedar tidak baca, tapi tidak dihindari, berusaha dihindari kesalahan besar. Ya, oke, ulang lagi, sok. Sekarang yang saya baca, boleh sambil dibantu tap-tap layarnya? Boleh nggak? Biar live kita ini terus banyak yang nonton. Kalau teman-teman rasa live kita seperti ini butuh ditonton banyak orang. Kalau teman-teman cuma fokus sama diri sendiri, nggak perlu bantu tap-tap layar. Biarkan cukup live-nya tersebar di teman-teman aja, nggak perlu ke yang lain. Tapi kalau butuh silahkan bantu tap-tap layar, karena itu berpengaruh. Oke, ya. Perhatikan. Yang saya baca ini kho atau ha? Khu, 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 khu. Itu kho atau ha? Itu khu, itu kho atau ha kecil? Khu. Itu kho atau ha kecil? Coba. Oke, dominan sudah tepat ya menjawab. Kho ya. Oke. Sip. Karena kalau ha kecil bunyinya hu. Hu. Kalau kho khu. Khu. Ya. Paham sampai sini? Paham nggak? Oke, coba ya. Jadi gimana kita bisa tepat melafalkan kalau bunyi aja kita nggak kenal teman-teman. Inputnya dulu harus tepat nih. Input tuh apa? Pemahaman tahu bunyi benar bunyi salahnya harus tahu dulu inputnya. Inputnya nggak boleh gimana, outputnya dikenali lagi. Output kita nggak akan benar kalau inputnya nggak masuk. Ya, oke. Bukan nggak masuk, maaf, belum masuk. Ya, oke. Masih bingung nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa. Ya, tapi makanya kenapa belajar tuh jangan pengen ngejar instan teman-teman. Yang instan itu biasanya selewat doang. Ya, oke, satu lagi nih. Saya praktekin lagi nih. Nih, di kalimat ini, ya. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Tuh, dua dulu aja. Ya, yang A atau yang B? Mana yang tepat? Ya, yang A khiltoban. Yang B khiltoban. Yang A khiltoban, yang B khiltoban. Nah, yang ini kompak jawab B nih.
Jawab B ya. Jawab B nih. Yakin? Yakin yang jawab B? Betul. Soalnya cuma dua pilihannya. Bagus. Tapi apresiasi luar biasa. Bagus. Tapi kenapa saya selalu mencontohkan sampai ada yang sampai D? Karena ketika baca Quran nanti, kalau suasananya, rangkaiannya, penggalannya ayat yang panjang, fokus teman-teman kan harus banyak kan? Sama ketika saya contohkan pilihan A, B, C, D, teman-teman fokus atau tidak? Karena baca Quran kan mungkin cuma dua huruf, cuma satu kalimat. Penggalan kalimat menjadi campuran gabungan kalimat jadi ayat. Ayat itu kan panjang. Fokus teman-teman harus dilatih. Udah bang cuman A, B aja dong. Nggak bisa. Kalau mau teman-teman betul-betul kokoh, yakin, kenal dengan hurufnya. Paham sampai sini? Sekarang pertanyaannya A sampai D. Ya. Kalimatnya ini lagi aja. Yo, perhatikan. Ya, karena kalau teman-teman tidak terbiasa untuk itu, nanti nggak fokus pas baca Quran. Karena fokus teman-teman harus banyak kan pas baca Quran. Harus merhatiin panjang pendek, harus merhatiin mana yang ditahan, harus merhatiin mana yang tebal, mana yang tipis, merhatiin mana harus yang panjang dan pendek. Itu kan harus diperhatiin, dilatih. Dan ini adalah bagian dari rangkaian latihannya, ya. Oke, perhatikan. Di kalimat ini, mana kho yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A, min akhihi. Yang B, min ahihi. Yang C, min akhihi. Yang D, min ahihi. Yang A, yang B, yang C, yang D. Silahkan ramaikan di kolom komentar. Bismillah dulu ya, bismillah, klik tuh A, B, C atau D. Dan sekarang boleh nggak teman-teman lihat di kolom komentar? Lihat di kolom komentar yang menjawab C dominan hampir 400 kali. Boleh boleh takbir dulu, Allahu Akbar, yang C yang tepat. Semuanya perlu proses Bunda. Ya, dan saya akan iringi proses itu, tidak dengan ketergesa-gesaan. Yang C yang tepat. Tuh, bisa. Kalau belajar itu harus sabar. Yang sabarnya bukan cuman muridnya, bukan cuman yang belajar, tapi yang mengiringi, mendampingi juga harus sabar. Ya, gitu. Karakter dari setiap orang tuh beda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat, dan itu sama sekali tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau nggak sabar. Paham sampai sini? Yang tepat adalah yang C. Ya, sekarang karena teman-teman dominan sudah tepat, sekarang kita bahas kenapa yang A salah. Silahkan jawab. Min akhihi. Sekarang kenapa yang A salah? Boleh tolong jawab. Min akhihi. Kenapa yang A salah? Silahkan. Kenapa yang A salah? Karena kho-nya di sini tidak nisbi ya. Kho-nya harusnya di sini tadi terlalu tebal. Harusnya lebih tipis lagi, berkurang sedikit, karena kho ketika berharokat kasroh itu namanya tafkhim nisbi, berkurang kadar tebalnya atau melemah ya kadar tebalnya teman-teman sekalian. Paham sampai sini teman-teman? Jelas sampai sini insya Allah ya. Nah gitu ya. Lalu yang berikutnya teman-teman sekalian, kenapa yang B salah? Ya, min ahihi. Tuh, kenapa yang B salah? Kalau yang B salah sudah jelas bang, itu jadi hak besar. Min ahihi. Jadi sama nih. Ini sama ini kalau yang B ya. Itu kan? Oke. Terus kenapa yang D salah? Tolong jawab. Kenapa yang D salah? Min ahihi. Karena yang D jadi hak kecil. Ya. Faham, udah mulai kenal sekarang sama bunyinya. Insya Allah kalau teman-teman sudah kenal bunyi, ketika praktek akan lebih mudah karena kenal. Gimana bisa kita mentreatment seseorang kalau nggak kenal dengan sifat-sifat dan karakternya? Sama kayak huruf, bagaimana kita bisa melafalkan huruf tanpa kenal bunyi yang benarnya gimana, kenal dengan bunyi yang salahnya gimana. Ya, paham sampai sini?
Maka izinkan saya mencintai teman-teman. Kita sudah berjalan 4 tahun lalu, dari 4 tahun lalu di TikTok, belajar seperti ini, ngulang aja terus. Izinkan saya untuk mendampingi teman-teman dengan pelan-pelan seperti ini. Sekarang kita lagi sesi belajar, nanti kalau kita sudah memungkinkan lagi waktunya, ada sesi talaki lagi. Tapi sekarang lagi mode full belajar dulu. Ya, boleh ya. Nah, begitu. Karena kalau kita nggak mencintai teman-teman, ya udah aja, yang penting asal tersampaikan apa namanya materinya, enggak gitu teman-teman ya. Oke. Tuh, kita membahas kok berharokat butuh waktu 1 jam 7 menit. Kerasa cepet atau kerasa lama? Kalau kerasa cepet berarti teman-teman sedang menikmati, tapi kalau kerasa lama teman-teman sedang tidak menikmati ya. Kerasa cepet atau kerasa lama? 1 jam 7 menit baru kok harokat. Belum kita bahas kok sukun, belum kita bahas kok tasydid. Oke, mau lanjut lagi ke kok sukun nggak teman-teman? Mau lanjut lagi ke kok sukun, saya bisa dampingi insya Allah pelan-pelan belajarnya. Lanjut? Oke, tapi sebelum lanjut operator boleh siapkan. Saya izin sambil menghela nafas dulu. Ya, saya pengen nanya, belajar seperti ini, mengenal setiap huruf hijaiyah, kok berharokat, kesalahannya apa, praktek varian kalimatnya banyak, dicontohkan bunyi salahnya, ini yang salah. Hi, yang benar. Hi, siapa yang senang belajar huruf hijaiyah seperti ini dan merasa seru, boleh komen seru di kolom komentar.